nih dok, katanya tuh ya jagung hanya mengandung karbohidrat aja dan tidak memiliki nutrisi yang lain. Nah ini makanya banyak orang yang diet dengan makan jagung doang, gitu. Karena pengganti nasi gitu dok. Sebenarnya ini mitos. Oh, mitos. Jadi memang yang utama itu bahan nutrisi yang utama ada di jagung itu karbohidrat, betul. Tapi sebenarnya ada sejumlah kecil protein dan ada juga antioksidan. Dan juga pasti ada yang kecil-kecil mikronutrien. Terutama yang cukup banyak adalah asam folat. Kita tahu asam folat kan dibutuhkan untuk ibu-ibu yang sudah persiapan mau hamil. Hamil trimester pertama ini kan dibutuhkan asam folat. Jadi salah satu sumbernya ya bisa alternatifnya jagung. Tapi memang diingat bahwa jagung ini sumber nutrisi utamanya karbohidrat. Utamanya karbohidrat. Tapi ada antioksidan, juga ada yang kecil-kecilnya mikronutrien, itulah Bekti ini yang buat mesin-mesin penggerak metabolisme. Oh, jadi bagus banget dong ya jagung itu. Oke, dok, ini juga nih dok, masyarakat nih ya kan biasanya kan kalau misalnya mau makan jagung kan pastinya direbus atau dibakar. Atau kayak tadi bawang jagung atau perkedel jagung. Nah itu kandungan gizinya sendiri bagaimana dok? Kalau misalnya dimasak itu kan katanya nanti jadi rusak. Ya betul. Kalau ini sebenarnya fakta. Beberapa nutrisi rusak, contohnya vitamin C, walaupun kadar vitamin C di dalam jagung nggak banyak, tapi dengan proses pemasakan ini otomatis jadi berkurang. Tapi sebenarnya ada kabar baiknya, justru dimasak, diolah seperti direbus, kayak tadi ya sayur bening ada jagungnya, lalu di sayur asem juga pakai jagung, benar ya? Nah, ternyata dengan proses pemasakan, antioksidannya justru makin aktif. Wah, tapi berapa lama tuh dok dimasak? Ya, masak itu sebenarnya berapa lama tidak ada patokan sampai si jagungnya ini menjadi lembek. Gitu. Nah dok, ini kan jagung kan manis ya dok ya. Ini kalau dengan olahannya gitu kan ya, itu akan bisa membuat jadi gemuk nggak sih dok? Ya kan seperti tadi kan ada jagung pakai susu, keju, ya kan kayak begini dok. Itu bisa jadi gemuk nggak tuh dok? Waduh, ini fakta banget. Fakta Bekti. Fakta ya dok. Gimana nih? Padahal baru makan ini. Jadi gini, sebenarnya untuk khusus jagung yang alami seperti begini, yang kemudian diolah, kita rebus atau kita bakar, kalau kita konsumsi memang secara total kalorinya rendah. Jadi ukuran sedang biasanya hanya mengandung 70% kalori. Jadi kalau misalnya 100 gram, kira-kira kalorinya 70 kalori seperti itu ya. Tapi itu nggak pakai apa-apa tanpa bumbu ya dok ya. Jadi fakta bahwa jagung itu bisa membuat seseorang jadi gemuk. Kalau konsumsinya jagung-jagung melulu tapi bentuknya kayak gini nih dok. Bekti nih udah ada campuran keju, susu gitu ya. Belum lagi belum lagi yang diolah menjadi warna-warni seperti itu ya dok. Bukan popcornnya, menteganya dok. Tapi butternya, menteganya, kejunya, manisnya apa? Ya, belum karamelnya. ada karamelnya bener. Apalagi kalau yang ini mah udah olahannya, ini udah jauh dikatakan mengandung nutrisi dari jagung, jadi bukan pilihan yang baik. Ini sangat menarik sekali ya kita ngobrolin seputar jagung yang ternyata kita taunya cuma makan doang gitu kan dok ya. Nggak tahu nutrisinya seperti apa, ternyata bagus sekali. Nah tapi tuh jagung ini kan memang memiliki kadar gula yang tinggi nih dok katanya. Karbohidrat ya. Fakta atau mitos nih dok? Ini fakta. Jadi gula yang dimaksud ini sebenarnya komponen karbohidrat. Walaupun karbohidrat yang dimaksud adalah karbohidrat yang kompleks. Jadi sebenarnya seratnya banyak. Maka itu seringkali digunakan oleh para orang-orang yang mau diet, mengurangi berat badan. Mereka sukanya mengganti sumber karbohidratnya menggunakan jagung. Karena makannya dikit, kenyangnya tahan lama karena seratnya tadi tinggi dan juga bisa menghasilkan energi karena kadar karbohidrat atau yang biasa orang sebut gula itu cukup. Itu kalau untuk yang diabetes gimana tuh? Aman. Karena gini, gula yang dimaksud itu sebenarnya tanda kutip karbohidrat Bekti gitu ya. Tapi dengan seratnya yang cukup tinggi otomatis penyerapan kita akan berusaha menjaga supaya penyerapan gula yang ada dari jagung ini pelan-pelan. Balik lagi sih kalau seharian tuh makannya jagungnya sampai berapa bonggol gitu, nah naik-naik juga sih gula darahnya. Kalau misalnya nasi jagung gimana dok? Itu kan lagi nasi jagung ya. Nah itu salah satunya pengganti sumber karbohidrat karena kan kita tahu banyak orang belakangan ini suka ini nih
waduh nasi itu jahat ya gitu ya, ngomongin nasi ini jadinya. Iya. Tapi akhirnya mereka kan perlu karbohidrat, jadi digantilah dengan menggunakan jagung. Tidak apa-apa, ini alternatif. Baik, nah dok, kalau misalnya lagi batuk tuh dok, kalau misalnya kita batuk itu katanya nggak boleh makan jagung dengan olahannya, karena makin parah nantinya dok. Itu fakta atau mitos? Ini mitos. Oh, mitos. Jadi yang dimaksud makan jagung kemudian bikin batuk ini mitos. Tetapi kalau misalnya lagi batuk makannya jagung olahan yang begini, nah bukti makin batuk lah ya Itu dok. fakta dok, Pokoknya kalau yang fakta. olahannya. Iya, gitu ini ya, tergantung ya. Kalau yang pakai begini ya pasti otomatis ini merangsang, merangsang area leher kita, jadi makin batuk lah. Oke, ini dok katanya kandungan kanji dalam jagung ini membuat bahan makanan ini jadinya diisukan tidak sehat dan berbahaya jika dikonsumsi dok. Ini fakta atau mitos? Ini mitos. Oh, Ini mitos. ya. Jadi ada kanjinya dok? Ya, kanji itu termasuk maksudnya satpati ya, karbohidrat juga sih ujung bahasnya. Tetapi kita kaitkan lagi nih, kenapa banyak orang mengkait-kaitkan, ada yang bilang nggak sehat nih konsumsi jagung, karena memang di daerah-daerah tertentu, mungkin negara-negara tadi yang sudah disebutkan, yang mungkin mengonsumsi segala sesuatunya dari jagung maupun olahannya, ternyata ada resiko terkena pellagra. Apa itu dok? Aduh, pellagra itu diare, gejalanya nih ya, bisa diare, bisa demensia, tahu dong demensia ya. Lalu lagi bisa dermatitis. Dermatitis itu gangguan pada kulit. Kenapa? Karena kekurangan vitamin B3. Bukan B3-nya karena nggak ada di dalam jagung, tapi ternyata juga kekurangan asam amino yang esensial namanya triptofan. Nah, ini dikaitkan, jadi hati-hati kalau misalnya orang yang cenderung makanya jagung aja melulu. Tetap harus ada variasinya Nah, ya dok ya. balik lagi gizi seimbang itu harus ada variasi, tidak hanya satu jenis aja. Oke, berarti kita harus hati-hati juga ya kalau makan jagung, dan apalagi kalau lagi diet begitu ya. Ya, jadi jangan terlalu ekstrim. Terus dibilangin jagung seratnya tinggi, akhirnya seharian jagung, seminggu jagung aja melulu. Akhirnya harus ganti-ganti. resiko kekurangan nutrisi tertentu jadinya ya. Iya, betul sekali. Oke, pokoknya variasi itu berarti Ya, penting betul, sekali variasi. ya. Nah, mungkin ada juga nih masyarakat yang tidak makan kentang, terus makannya hanya jagung aja nih dok. Ya, bahan makanan utama ya, sumber bahan makanan pokok. Kan kita kenal nasi, tapi daerah tertentu ini gantinya pakai jagung. Ini nggak apa-apa, karena biasanya kan masih menggunakan dengan variasi bahan makanan lain ya. Protein dari lauk pauk misalnya, ya sayur, ini oke banget kok. Oke banget ya dok ya. Jadi ada antioksidannya juga gitu dok? Wah, Bekti benar sekali. Gimana tuh dok? Pinter saya ya dok? Waduh, belum sempat keucap udah keucap sama Bekti. Betul sekali. Jadi nih, kalau kita hubungkan dengan penyakit jantung misalnya, di dalam jagung ini rupanya tinggi sekali antioksidan Bekti. Antioksidan apa aja? Ada asam fumarik namanya. Jadi dikatakan si zat aktifnya ini bisa melindungi dari cancer dan juga penyakit jantung. Jadi ini fakta atau mitos? Fakta atau mitos? Fakta! Oke, tapi nih dok kalau misalnya jagungnya dibakar, tadi kan sempat Kak Bekti bilang tuh kan Ya, sampai itu hitam-hitam. dia, hati-hati karena gini nih, kita tahu yang arang-arang yang pembakaran itu kan juga memicu kanker, terutama saluran cerna. Jadi jangan sampai dong mau Udah ada mencegah antioksidannya, kanker, tapi Iya, yang betul. dikonsumsi yang udah gosong-gosong gitu ya jangan. Ya, jadi untuk mendapatkan hasil yang terbaik, bagaimana kita mengkonsumsinya nih dok? Olah aja sampai Hari berapa? matang. Jadikan bahan makanan pokok, pengganti nasi boleh sekali. Hati-hati jangan sampai terolah menjadi tadi Popcorn, atau digoreng seperti ini. Marning ya namanya ya. Ada lagi yang jadi sereal ya. Hati-hati karena biasanya kita konsumsinya nggak tunggal gitu ya. Kita campur sama dengan bahan-bahan lain. Biasanya yang- anak-anak tuh dok sereal Iya, dikasih enak. susu. untuk ya sarapan. betul, itu sumber energi yang baik, tetapi hati-hati kombinasinya Dokter Sheila ya, kombinasinya. jangan sampai yang dikonsumsi adalah dominan karbo. Berarti direbus ya lebih baik ya? Ya, lebih baik direbus. Lalu ada lagi nih, selain tadi antioksidan itu Iya. ada lutein. Apa itu lutein? Lutein ini bagus sekali untuk kesehatan mata karena terbukti melindungi nih fase kalau orang-orang tua kan bertambahnya usia, Iya. ada degeneratif pada susunan di dalam matanya, akhirnya beresiko untuk gangguan Mata, penglihatan. penglihatan. Jadi lutein di dalam jagung ini cukup baik ya, tadi kalau melalui pemasakan antioksidannya jadi makin aktif. Jadi jagung juga bagus untuk kesehatan mata ya Iya. dok? Waduh bagus banget ternyata nih dok. Jadi sehari berapa kali dok kalau bagus sih dok?
Kalau Bekti makan nasi berapa kali? 3 kali. Ya udah, 3 kali juga boleh. Oh, Tapi 3 jangan kali lupa boleh. digabung sama Ini yang segini lain. satu Ya, buah ini? ya satu gini sebenarnya udah cukup bikin kenyang. Oke. Ya, tapi kalau Bekti ngemilnya 5 kali, terus 5 kali juga makan jagung segini, ya hati-hati Nah, kalau aja. kebanyakan kenapa tuh, Dok? Nanti nimbang berat badannya ya. Oh. Takutnya jadi bener nggak dok ya? bener, Kebanyakan bener. jadi balik Dan balik pastinya lagi. harus variasi Ya, tadi ya dok ya, variasi. supaya nggak Jadi, kekurangan ya. vitamin dan mineral dari yang lain. Betul. Baik dok, terima kasih banyak dok. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Terima kasih.